Yo minasan, chapter 1131 One Piece telah rilis dengan judul Loki dari Alam Baka, di mana pada chapter kali ini Loki menyebut jika Shanks adalah bajak laut pecundang di hadapan Luffy, sehingga Luffy pun sangat marah. Tapi apakah Loki mengatakan hal tersebut bukan tanpa alasan minasan? Sepertinya tidak. Nah, sebelum kita lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 1131 One Piece dengan judul Anak Oni Yamato dan Pengembaraan Kuil Suci Inari bagian ke-18, di mana Yamato yang mengendarai Komachio serta Otama bersama dengan Speed, mereka sedang mengejar pelaku pencuri katana. Tertulis pada panel awal, akhirnya di Pulau Elbaf. Luffy pun sangat senang mengetahui jika ia telah berada di Pulau Elbaf. Luffy terus mengoceh di depan Loki jika ia dan yang lainnya sudah sangat lama ingin ke Pulau Elbaf, di mana semuanya tampak sangat besar. Loki yang mendengarnya pun tampak santai mengetahuinya. Luffy berharap jika Usopp juga sudah mengetahui tempat tersebut adalah Pulau Elbaf. Ia juga bertanya, apakah ada sesuatu di pohon besar tersebut? Loki mencoba untuk berkata sesuatu, namun Luffy terus mengoceh ketika ia tahu bahwa Elbaf adalah negara terkuat di dunia dan tempat lahirnya perang. Tidak sampai di situ, Luffy juga memberitahu pengalamannya pada Loki jika ia tadinya naik di kapal Dory dan Brogy, di mana untuk pertama kalinya Luffy melihat banyak raksasa berada di suatu tempat. Loki mencoba untuk mengatakan sesuatu lagi, namun Luffy terus saja mengoceh bahwa sangat masuk akal jika para raksasa dianggap yang terkuat. Kemudian Loki pun tiba-tiba berteriak menyuruh Luffy untuk mendengarkannya jika ia sedang berbicara. Mendengar teriakan yang mengerikan dari Loki, para serigala raksasa di hutan salju pun ketakutan hingga mengeram. Loki yang tersenyum lalu memberitahu Luffy bahwa ia adalah Sun God dari semua cerita legenda di Pulau Elbaf. Jadi, Luffy tidak boleh asal bicara tanpa seizin Loki. Lalu, Loki pun bertanya, apa pendapat Luffy dengan situasi Loki saat ini? Kita pun akhirnya tahu bahwa Loki memiliki bounty spesial sebesar 2,6 miliar berry minasan. Luffy kemudian menjawab, jika sepertinya Loki sedang ditangkap. Mendengar itu, Loki lalu memuji Luffy yang cerdas. Untuk pertama kalinya Luffy dipuji cerdas loh minasan. Menurut Loki, ia tidak hanya ditangkap saja, tapi ingin dibuang. Sehingga sejak itu, Loki berusaha untuk bisa lepas dan ia sudah ditangkap selama 6 tahun lamanya. Loki menjelaskan bahwa ia adalah kebanggaan Pulau Elbaf, namun rantai yang mengikatnya terbuat dari kairoseki, sehingga ia tidak bisa menggunakan kekuatannya dan membuatnya terkurung di tanah perang pohon harta Adam. Loki pun memberikan tawaran kepada Luffy dan ingin membuat perjanjian, di mana jika Luffy melepaskan Loki, maka Loki akan berjanji menghancurkan semua kru bajak laut yang Luffy inginkan. Loki berjanji tidak akan meninggalkan jejak untuk menghabisi bajak laut tersebut dan kunci rantai yang mengikatnya ada di suatu tempat di desa. Loki juga mengatakan bahwa ia tidak ingin memaksa Luffy, namun Loki menjelaskan bahwa tempat mereka berada saat ini adalah Alam Baka, lapisan terbawah Pulau Elbaf, sehingga tidak seorang pun berani mendekat. Penjahat dan para kriminal akan dibuang ke hutan salju, di mana tempat itu adalah penjara sekaligus tempat eksekusi. Bahkan, Loki memberitahu Luffy jika ia menggali salju tersebut, maka Luffy akan menemukan banyak tulang manusia dan raksasa. Kita pun diperlihatkan beruang, gorila, serigala, ular, dan mamut yang sangat besar minasan. Loki menjelaskan bahwa mereka telah hidup ribuan tahun di gunung itu. Dalam legenda Elbaf, mereka menyebutnya sebagai dunia pertama, dan alam baka tersebut adalah milik Sun God. Loki bahkan tidak tahu mengapa Luffy datang ke gunung terkutuk ini, sehingga Luffy harus berhati-hati karena para binatang raksasa itu sering mengunjungi tuannya, yaitu Loki, yang telah berteman sejak masih kecil.
Bukannya takut, Luffy justru merasa bernostalgia melihat kelima binatang raksasa tersebut. Loki lalu mengancam Luffy, jika ia mengkhianatinya, maka para binatang raksasa itu tidak akan tinggal diam. Nasib yang sama juga akan berlaku pada orang-orang bodoh yang berani melawan Elbaf. Karena satu-satunya cara agar bisa selamat, yaitu menggunakan pakaian busuk dan hidup layaknya mayat. Lalu, beberapa orang muncul menggunakan masker dan bertanya, siapa orang tersebut? Apakah tidak apa-apa jika tercabik-cabik? Mereka semua juga meminta maaf karena telah pingsan. Tidak ada yang menyangka jika Shanks akan muncul. Tiba-tiba, Luffy telah berada di atas telapak tangan gorila dan semua binatang raksasa tersebut tampak senang dengan Luffy. Membuat Loki dan para bawahannya sangat terkejut melihat Luffy telah menjinakkan para binatang buas tersebut. Luffy pun bertanya, apakah Shanks datang ke sini juga? Loki justru bertanya balik, apakah Luffy mengenalnya? Namun dengan tersenyum, Loki justru mengatakan jika Shanks adalah bajak laut pengecut. Tiba-tiba, Luffy telah bersiap menyerang menggunakan Gear Fort, membuat Loki sangat terkejut. Beruntungnya, karena Loki berhasil menghindari serangan jarak dekat dari Luffy Minasan, Loki lalu berkata jika ia hanya bercanda, sehingga Luffy pun menyuruh Loki untuk tidak bercanda soal Shanks. Loki memberitahu Luffy bahwa saat ini ia tidak bisa bergerak. Namun dalam hatinya, saat ia lepas nanti, maka orang pertama yang akan dibunuhnya adalah Luffy. Mendengar itu, Luffy tidak peduli jika Loki tidak bisa bergerak. Karena jika Loki mengatakan hal seperti itu lagi, maka Luffy akan menguburnya di bawah pohon Adam. Luffy pun bertanya, kenapa Shanks datang ke tempat ini? Tidak mungkin ia hanya jalan-jalan saja. Apakah Shanks masih ada di Elbaf? Sialnya, Loki tidak ingin memberitahu Luffy begitu saja. Panel lalu berpindah ke jembatan, di mana Nami dan yang lainnya ketakutan karena jembatan tersebut bergoyang keras. Usopp pun menyadari ada yang mengejarnya, dan itu adalah Sun God tanpa menggunakan topeng, serta kedua raksasa yang sebelumnya ikut mengejar sembari membawa Sanigo. Zoro pun bersiap untuk menyerang, namun Usopp menahannya, karena menurut Usopp, bisa saja para raksasa tersebut mengenal Dory dan Brogy, sehingga mereka semua memutuskan untuk terus berlari dan berharap ada desa atau semacamnya. Karena jika tertangkap, maka tamatlah mereka. Panel kembali berpindah ke sisi lain Worldland, di mana Hajruddin dan Stanson berhasil menangkap seekor rusa raksasa. Menurut Hajruddin, tidak ada yang bisa menemukan rusa raksasa di hutan atas. Terlebih lagi, dagingnya yang begitu lezat. Luffy pasti akan menyukainya. Luffy sudah disediakan makanan lezat sebanyak itu. Artinya, Luffy akan melakukan pertarungan habis-habisan sebelum menikmati daging rusa raksasa itu ya, Minasan. Namun, Stanson bingung harus membawanya bagaimana. Tetapi Hajruddin ngotot, apalagi yang mereka ingin bawakan adalah Luffy, sang penyelamatnya, ketika dijadikan boneka oleh Dovi di Dressrosa. Dengan penuh semangat, Hajruddin dan Stanson pun mengangkat rusa raksasa itu. Kita juga diperlihatkan kru bajak laut raksasa baru dari generasi setelah Dory dan Brogy. Mulai dari sang kapten Hajruddin, Goldberg sebagai koki, Gert sebagai dokter, Stanson sebagai tukang kapal, dan Rod sebagai navigator. Panel berpindah ke perairan Pulau Elbaf dan di atas kapal Elbaf, di mana Brook meminta pendapat Robin karena ia baru pertama kalinya mencukur rambut perempuan. Hal itu membuat Brook sangat gugup, sehingga jantungnya berdetak kencang seperti genderang, sekalipun ia sebenarnya tidak punya jantung. Mendengar itu, Lilith pun tertawa karena menurutnya tidak punya jantung itu sangat tidak ilmiah dalam dunia ilmu pengetahuan. Kemudian Robin mendapat pujian dari Bonnie, Franky, dan Jinbe. Woi Jinbe, matamu ke arah mana? Dengan tampilan baru yang sangat cantik, Robin pun merasa sempurna dan berterima kasih kepada Brook. Brogy ikut mengomentari jika ternyata begitu model rambut Robin pertama kali bertemu dengan Saul. Dory pun sangat yakin jika Saul pasti akan sangat senang. Franky justru menangis karena mengetahui jika Robin dan Saul akan bertemu.
Oimo pun mengatakan jika gaya rambut Robin sama seperti ketika ia pertama kali bertemu. Mendengar itu semua, Robin tampak sangat senang. Akhirnya, mereka pun tiba di depan Pulau Elbaf yang sangat besar. Namun sayangnya, ada seseorang yang berteriak kepanikan karena ternyata Saul terjatuh dan tidak bisa bangun. Tertulis pada panel akhir, apa yang terjadi pada Saul. Dan chapter 1131 One Piece pun hanya sampai di sini minasan. Wah, saya malah kepikiran dengan seekor rusa yang didapat oleh Hajrudin dan Stanson minasan. Apakah Luffy akan bertarung habis-habisan melawan Loki setelah terlepas dari rantainya? Karena dengan seperti itu, maka Luffy bisa memakan rusa raksasa itu sendirian untuk mengembalikan kekuatannya. Tapi di satu sisi, saya sendiri kurang yakin jika Loki ingin melawan Luffy dalam mode Sun God Nika. Karena kita semua sudah tahu bahwa di Pulau Elbaf, para raksasa sangat mengagumi Sun God Nika. Namun, apa yang membuat Shanks mendatangi Loki ya? Menurut saya, sepertinya itu bukan pertama kalinya Shanks bertemu Loki. Karena Loki mengatakan jika ia telah ditangkap selama 6 tahun. Dan kita semua tahu jika Shanks menjadi seorang Yonko 6 tahun lalu. Benarkah Shanks yang mengalahkan Loki hingga ia menjadi seorang Yonko? Apakah ada hubungannya dengan bounty spesial milik Loki? Dan apakah yang dimaksud Shanks pada Gorosei adalah Loki minasan? Wah, sepertinya kekacauan di Pulau Elbaf ini akan lebih rumit daripada sebelumnya. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.